Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Jelang Pilkada dan kita akan lanjutkan diskusi kembali bersama sejumlah narasumber kita. Mas Adi, menurut Mas Adi sendiri seperti apa nih? Apakah langkah yang diambil oleh KPU sudah tepat mengantisipasi isu hoax dan sara juga melakukan memakai media sosial? Saya kira sudah pas. Pertama secara regulasi kan sudah diatur larangan dalam kampanye. Tidak boleh menyerang seseorang, tidak boleh menyerang suku, agama, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu pasal 69 kalau nggak keliru. Di poin C sudah, itu definitively, siapapun dalam menyampaikan kampanye, itu ada larangan-larang. Kalau bahasa kita mungkin akhlak kali ya. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua memang sudah betul KPU bekerja sama dengan polisi untuk mengantisipasi hal-hal yang menurut saya ini extraordinary crime, sebuah kejahatan yang memang harus dibasmi. Kerjasama dengan kepolisian, termasuk juga mendaftarkan akun-akun yang secara resmi menjadi bagian dari tim sukses. Ini kan untuk mengantisipasi liarnya itu hoax. Tapi Mas Wahyu, hoax ini kan sering kali main di ruang gelap dan bisa dibaca dua hal. Pertama sebagai strategi untuk mendowngrade lawan politik dengan terus-terusan mengkampanyekan suatu hal yang tidak bisa diukur. Tapi pada saat yang bersamaan, hoax ini adalah bagian dari strategi flying victim yang justru juga dimunculkan dari pasangan internal dengan harapan mendapatkan simpati dari pemilih karena terus-terusan dijelekkan. Kira-kira begitu. Nah inilah yang kemudian kenapa untuk mengukur hoax ini adalah sebagai suatu yang ilmiah, merusak dan seterusnya, ini seringkali masih menjadi mainan dalam runtas posisi. Terutama soal hoax berkonten sara. Untuk Bekasi dan Bogor, saya kira potensinya ada. Meski sejauh ini cukup kondusif. Misalnya di Bogor, soal gereja Yasmin, pelarangan Asyura yang harus dilakukan oleh teman-teman Syiah. Di Kota Bekasi juga begitu. Tentang gereja Sinta Clara di Bekasi Utara perbatasan dengan kabupaten. Itu sangat mungkin untuk dikapitalisasi. 2 minggu lalu sepertinya ada demo besar di Islamic Center Bekasi itu ya untuk salah satunya itu. Berkaitan dengan isu-isu keislaman. Dan satu hal juga, hoax seringkali tidak menyerang suatu hal yang sifatnya substansial tentang kinerja petahana misalnya, tentang pendapatan income per kapita, tapi hal-hal yang sifatnya artifisial, yang itu sensitif seperti agama, sara gitu, yang itu sama sekali sepertinya memang tidak ada kaitannya dengan capaian dan prestasi yang dilakukan oleh seorang petahana. Ini yang saya kira memang hoax ini cukup ampuh gitu ya untuk meningkatkan elektabilitas sekaligus sebagai alat untuk menjatuhkan lawan. Sebab itu harus dilawan. Tergantung bagaimana masyarakat bisa menyikapi. Nah, itu yang paling penting sih sebenarnya. Baik. Lalu Bu Nurul, seperti apa sih langkah ataupun bagaimana KPU menyiapkan aturan main untuk pelaksanaan kampanye khususnya di daerah ini? Kalau secara regulasi kami memakai aturan PKPU 4 tahun 2017 tentang pelaksanaan kampanye. Seperti misalnya untuk penyebaran bahan kampanye ya, itu kan difasilitasi oleh KPU. Kemudian juga APK, itu juga termasuk bagian yang difasilitasi oleh KPU, dan kemudian pasangan calon ini bisa menduplikasi sampai 150% untuk APK dan bahan kampanye sebanyak 100%. Sebenarnya kalau dari sisi jumlah ya, seperti bahan kampanye itu kan kami cetak sejumlah kepala keluarga dan ada 4 jenis bahan kampanye yang kami cetak. Kalau itu disampaikan kepada seluruh kepala keluarga yang ada di Kota Bekasi, sebenarnya akan sampai baik itu profil, visi, misi maupun program dari masing-masing pasangan calon, sehingga mereka sebenarnya bisa lebih berkonsentrasi pada kampanye yang dialogis dalam bentuk pertemuan terbatas, kemudian juga pertemuan tatap muka, karena itu diberi ruang yang sangat luas oleh KPU. Sepanjang masa kampanye itu boleh dilakukan, tidak diatur volumenya. Lain dengan seperti rapat umum misalnya, rapat umum itu hanya boleh 1 kali. Kemudian perlombaan juga hanya boleh 1 kali. Debat publik diatur hanya 3 kali maksimal. Nah, kalau pasangan calon ini bisa mengoptimalkan kampanye yang dialogis dalam pertemuan terbatas dan tatap muka itu, sebenarnya juga satu bentuk edukasi kepada masyarakat. Supaya dalam melakukan pilihan itu betul-betul pilihan yang objektif dan rasional berdasarkan dari pertimbangan ketika mereka berdialog dengan pasangan calon. Sehingga kemudian kami ketika melakukan sosialisasi kepada masyarakat selalu mendorong supaya masyarakat itu datang pada kegiatan kampanye bukan hanya satu pasangan calon. Jadi bukan hanya pilihan tradisionalnya, tapi dia mau membuka juga mungkin saja calon yang tadinya tidak dia pilih itu ternyata punya visi misi yang lebih baik, yang lebih cocok dengan visi misi dia secara pribadi, seperti itu. Baik, berarti dalam hal ini dari KPU Kota Bekasi sendiri memberikan edukasi berupa mari kenali seluruh calon. Iya, seperti itu. Baik, kalau di Kota Bogor sendiri seperti apa Pak Undang untuk
kan kita ketahui tidak menutup kemungkinan bahwa adanya anggota dewan yang ikut melakukan kampanye ke salah satu paslon. Nah, ini langkah KPUD Kota Bogor sendiri untuk mengaturnya seperti apa? Ya, kami sebelum pelaksanaan kampanye kita juga mengundang tim kampanye dan menyampaikan beberapa hal. Misalnya kalau anggota dewan mau ikut kampanye pada hari kerja, maka mereka harus mengajukan cuti. Baik. Ya, pada saat kampanye ya. Kemudian tadi sama kami juga memasang alat peraga ya, yang difasilitasi cuma satu kali kan alat peraga itu. Kalau rusak selanjutnya adalah diganti oleh pasangan calon pada tempat yang sama dengan jenis yang sama. Nah, kita juga memang untuk menjaga karena itu kan dipasang di tempat-tempat strategis untuk menjaga estetika tempat. Kami juga sudah sampaikan karena kan Bogor kadang anginnya besar, hujan besar. Seringkali alat peraga yang sudah kita pasang rusak. Nah, itu juga kami sudah sepakati dengan tim kampanye. Apabila sampai 5 hari itu belum diperbaiki atau belum diganti, maka kita disepakati untuk dibereskan oleh KPU supaya tetap menjaga estetika ruangan. Apalagi halaman presiden kan sekarang tinggal di Bogor gitu, setiap hari lewat di tempat-tempat strategis itu. Nah, kemudian juga tadi sama kita juga untuk mengoptimalkan kampanye dalam bentuk tatap muka dan pertemuan terbatas. Kami juga sudah menjadwalkan setiap hari mereka berputar di 4 wilayah kampanye. Kita karena ada 4 pasangan calon, Kota Bogor dibagi 4 wilayah kampanye. Wilayah kampanye pertama itu Kecamatan Bogor Timur dan Bogor Tengah, karena kebetulan kalau dijumlahkan itu menjadi 17 kelurahan ya. Kemudian Bogor Selatan sendiri wilayah B itu 16 kelurahan. Kemudian C Bogor Barat juga 16 kelurahan, dan yang keempat, wilayah yang keempat itu Bogor Utara dengan Tanah Sareal. Itu kalau dijumlahkan itu menjadi 11 kelurahan. Jadi itu kita berputar setiap hari, dan sehingga mereka punya kesempatan untuk bertemu dengan masyarakat dan berdialog. Baik, kita tahan dulu ya. Ada yang penelpon. Ya, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa, di mana? Ya, boleh dengan siapa, di mana, Pak? Halo. Iya, Pak. Silakan, Pak, dengan pertanyaannya. Iya, saya begini, Pak. Itu waktu pemilu kemarin itu kan biasanya kalau pantu baliho itu kan sudah. Iya. Kok sekarang ini aturannya kok harus KPU yang buat? Iya, Pak. Itu aja, Pak. Baik, terima kasih, Pak. Ya, ini kita ke Ibu Nurul. Bagaimana Bu Nurul menanggapi pertanyaan dari pemirsa kita tadi? Iya, memang semenjak bergulirnya pilkada serentak itu beberapa jenis kampanye difasilitasi oleh KPU, termasuk alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Ya. Juga iklan di media massa. Kalau dulu barangkali calon itu bisa jor-joran iklan tergantung modal yang dia punya. Nah, sekarang karena kita mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan, sehingga kemudian hal-hal yang seperti itu akhirnya difasilitasi oleh KPU, sehingga paslon yang mungkin dia tidak punya dukungan materi cukup besar, dia tetap bisa tersampaikan kegiatan kampanyenya. Lalu jika ada paslon yang punya materi lebih besar dan menyiapkan itu, seperti apa langkah KPU? Itu kan ada pengaturan ya, jadi batasan-batasan ya, seperti APK itu kan ada batasannya, hanya boleh diduplikasi 150%. Kalau lebih dari itu sebenarnya boleh ditertibkan oleh Satpol PP. Baik. Kemudian juga bahan kampanye seperti itu, sama juga iklan yang sangat krusial sebenarnya itu dilarang sama sekali ya Pak Undang ya. Hanya boleh dilakukan oleh KPU, difasilitasi oleh KPU di 14 hari terakhir. Baik. Jadi kalau ada paslon yang beriklan di media massa cetak maupun elektronik, itu kita tegur. Kalau tidak mengindahkan bahkan bisa berakibat pembatalan sebagai paslon. Baik. Kalau Pak Undang sendiri gimana Pak menanggapi pertanyaan dari penelpon kita tadi? Ya, memang dulu dan sekarang berbeda. Tadi sudah disampaikan Bu Henning bahwa alat peraga, sekarang ada beberapa kegiatan kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Ya. Di antaranya alat peraga kampanye, yaitu
baliho, umum dan spanduk itu difasilitasi oleh KPU untuk, tapi pasangan calon juga memang boleh untuk membuat sebanyak 150% dari jumlah yang difasilitasi KPU. Berarti batasnya 150% dari jumlah yang itu juga kami sampaikan bahwa untuk dipasang di tempat yang sudah ditentukan. Baik. Kemudian yang kedua juga untuk bahan kampanye itu juga difasilitasi, maksimumnya adalah tadi sebagaimana disampaikan sejumlah kakak. Dan kita Kota Bogor memang sudah sepakat mengambil setengah dari jumlah kakak karena juga cukup banyak itu alat peraga bahan kampanye itu. Dan kemudian tadi bahwa iklan kampanye di media cetak maupun elektronik itu hanya dilaksanakan 14 hari terakhir. Tanggal 10 Juni sampai dengan 23 Juni. Dan pasangan calon dilarang untuk memasang iklan kampanye. Karena sanksinya tadi sesuai disampaikan itu bisa mengakibatkan pembatalan sebagai calon kalau memasang iklan kampanye. Apakah perbedaannya dengan dulu? Tentu sekarang agar ada kesetaraan tadi antara setiap pasangan calon yang modalnya kuat dengan itu juga mempunyai kesempatan yang sama. Kalau sudah difasilitasi oleh KPU paling tidak untuk beberapa media kampanye juga itu, selain itu juga dilakukan pembatasan dana kampanye. Baik. Sebagaimana di Kota Bogor kami juga disepakati maksimum pengeluaran dana kampanye itu sebesar 30 miliar. Baik. Gitu, dari semua pasangan calon, sehingga nanti pasangan calon pada saat diaudit juga tidak boleh melebihi dari 30 miliar untuk di Kota Bogor. Gitu. Baik, terima kasih Pak Undang. Lalu Mas Adi menanggapinya alat peraganya atau peraturan main alat peraga kampanye. Namun tahan dulu, usai jeda berikut ini kita akan melanjutkan diskusi kita bersama sejumlah narasumber kita.